Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa sama-sama di sekolah ini, yaitu dalam komunitas belajar dalam Kombel, itu Kombel Motor Gutat. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 20 Riau, yang saya hormati tenaga pendidik dan kependidikan. Hari ini saya berdiri di depan kepala sekolah dan teman-teman sekalian, bukan berarti saya lebih hebat dari siapapun, dari teman-teman ataupun kepala sekolah, karena ini adalah tugas yang diberikan saya, insya Allah yang bisa menjadi salah satu penunjang intelektual saya untuk mencerdaskan anak didik ke depan. Di sini saya masuk yaitu tugas dari PKG PJOK, yaitu RTL diwajibkan untuk mengunggah RTL tersebut. Yaitu materi yang saya akan bawakan di sini mengenalkan merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar. Yaitu saya ambil tema permainan sepak bola modifikasi dan senam kreasi sebagai bentuk identitas persatuan bangsa. Latar belakang dari kegiatan yang saya akan bawakan ini yaitu SDN 20 Riau adalah SD yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di Kabupaten Buol, Kecamatan Riau, Kelurahan Kumaligon. Memiliki peserta didik yang beragam latar belakang dan berjumlah siswa-siswi yaitu 157. Sekolah SDN 20 Riau memiliki cukup sarana dan prasarana yang cukup memadai seperti halaman sekolah, tempat berolahraga, serta alam sekitar yang bisa kita jadikan untuk mempraktikkan olahraga. Serta SDN 20 Riau memiliki kepala sekolah dan guru-guru yang berkompeten di Kabupaten Buol. Peserta didik membutuhkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fisik untuk mengawali tumbuh kembang mereka, melakukan kerjasama tim, sportivitas, kekompakan tim, salah satunya dengan adanya sebuah pertandingan sepak bola modifikasi dan senam kreasi. Tujuan pembelajaran yaitu membantu peserta didik agar memahami SEM, mengembangkan motorik siswa-siswi. Kenapa saya mengambil model SEM? Di sini saya mengajarkan kepada siswa apa itu SEM, yaitu Sport Education Model. Bagaimana model pembentukan seperti kegiatan-kegiatan yang kita lalui di luar sana, seperti event-event. Jadi sini saya mulai bantu siswa-siswi untuk pengenalan model ini. Siswa melalui aktivitas olahraga meningkatkan pemahaman tentang SEM. Kita menjunjung sportivitas dalam aktivitas olahraga, mempromosikan nilai-nilai kerjasama. Tim dalam kompetisi secara sehat, mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam aktivitas olahraga. Publikasi produk hasil karya, yaitu saya melalui dokumentasi video dan foto. Acara akan didokumentasikan di video dan di foto yang akan dipublikasikan di sosial media dan website. Pertanyaan kunci: bagaimana olahraga dapat memengaruhi kebugaran jasmani di era gempuran game online? Sengaja saya lakukan ini, atau kita bersama lakukan ini, untuk bagaimana siswa-siswi ketika habis semester tetap masih melakukan aktivitas dengan melakukannya pertandingan olahraga, yaitu sepak bola modifikasi dan senam kreasi. Nah, olahraga apa saja yang anak-anak sukai di sini? Yaitu anak-anak sering di sini kita lihat adalah bermain sepak bola yang paling banyak kita ketahui. Yaitu senam juga, anak-anak yang paling dominan mereka sukai adalah senam juga. Jadi saya mencoba memutar kepala untuk membawa bagaimana anak-anak bisa melakukan pertandingan atau lomba.
tipe project, yaitu memecahkan masalah. Peserta didik dituntut untuk memiliki strategi dalam permainan sepak bola modifikasi. Nah, di sini berarti ada sistem juga pembelajaran bagaimana mereka bisa memecahkan masalah untuk menciptakan gol. Jelas mereka mengatur strateginya bagaimana sehingga mereka bisa memutar kepala untuk menentukan strategi apa yang bisa mereka lakukan untuk menciptakan gol. Investigasi ini cenderung ke senam. Siswa mencari referensi kostum untuk mengikuti perlombaan senam kreasi. Sudah beberapa kelas yang saya kunjungi, mereka sudah mulai membuat kopi, mulai berpikir bagaimana kostum apa yang mereka akan pakai. Nah, mungkin celana juga begitu, celana training apa yang mereka pakai nantinya, sehingga bisa menjadi sebuah investigasi bagi siswa-siswi. Memiliki sikap dalam sebuah isu yang ada. Peserta didik mensikapi makin jarang melakukan olahraga di tengah pertempuran game online. Ini salah satu PR bagi saya sebagai guru olahraga. Bagaimana anak-anak sekarang itu hampir rata-rata mengikuti atau bermain game online. Ini yang sebenarnya harus yang kita perhatikan semuanya. Karena ini membatas gerak, tumbuh kembang anak ini berpengaruh terhadap game online ini, sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Kenapa sangat berpengaruh? Karena anak-anak itu harus bergerak. Salah satunya kalau kita kurang bergerak dapat memicu terjadinya ginjal kita rusak karena kita sering banyaknya karbo atau gula yang kita konsumsi, sehingga menciptakan sebuah kelebihan bahan makanan yang manis-manis itu yang kita konsumsi, sehingga menjadikan kita tercemar atau rusaknya ginjal kita. Kalau ginjal rusak berarti sistem kekebalan tubuh itu akan menurun dengan adanya makanan-makanan yang berlebihan, yang manis-manis yang berlebihan kita konsumsi. Jadi dengan aktivitas olahraga kita bisa mencegahnya. Model pembelajaran itu SEM, model pendidikan gerak melalui permainan sepak bola modifikasi dan senam kreasi. Peserta didik yang terlibat, siswa kelas 4, 5, dan 6. Mengapa saya mengambil siswa 4, 5, dan 6 untuk menjadikan mereka sebagai bahan atau menjadikan mereka untuk mengikuti lomba-lomba atau pertandingan? Dikarenakan 4, 5, 6 ini sudah bisa memberatkan fokus mereka, sudah bisa menciptakan sportivitas dan strategi mereka. Kelas 1, 2, dan 3 bukan saya tidak ingin mengambil mereka, tetapi saya berpikiran kenapa saya tidak mengambil 1, 2, dan 3, karena saya titik beratkan kepada mereka bahwasanya ketika mereka ingin melakukan pertandingan atau perlombaan, maka naik dulu ke kelas 4. Nah, berarti di sini ada acuan mereka untuk tetap belajar supaya bagaimana mereka bisa lebih semangat untuk menuju kelas 4 dengan belajar membaca, menghitung, dan rajin ke sekolah. Begitupun dengan biasanya saya hadapi dengan untuk anak-anak yang akhir semester 2 itu untuk berenang, begitupun harus kelas 4, 5, dan 6 yang saya pakai supaya menjadi PR mereka untuk lebih rajin bersekolah agar mereka bisa naik ke kelas 4. Waktu pelaksanaan proyek yaitu sesudah ulangan akhir semester, yaitu sudah ulangan akhir semester 1 di bulan Desember. Ini akan kita laksanakan kegiatan perlombaan atau pertandingan. Mata pelajaran yang terlibat yaitu PJOK dan SBDP. Yaitu di sini ada seninya, termasuk dalam senam kreasi, bagaimana kita menuntut siswa untuk berkreasi. Ini tabel karakteristik pembelajaran berbasis proyek, yaitu mata pelajaran PJOK, mata pelajaran lainnya yang terlibat SBDP, peran yang terlibat yaitu kepala sekolah, guru-guru bidang studi, guru-guru kelas, dan siswa-siswi.
Lokasi yang kita pakai adalah halaman kantor. Produk yang dihasilkan adalah festival olahraga. Teknologi yang digunakan yaitu kamera HP dan video. Tabel gambar besar pembelajaran berbasis proyek. Tingkat satuan pendidikan yaitu SD, kelas 4, 5, dan 6. Olahraga kearifan. Waktu yaitu akhir semester 1, dimensi profil pelajar. Berkebinekaan global, bergotong royong. Elemen sub elemen kelima yaitu mengembangkan sikap perbedaan dan rasa tanggung jawab sosial. Mengembangkan keterampilan motorik, memahami pentingnya kebugaran dan pengenalan model Zen. Alur pembelajaran berbasis proyek itu alur aktivitas peluncuran objek. Guru mengumpulkan siswa mulai dari kelas 4, 5, dan 6. Pengumuman informasi, mengumpulkan siswa murid memahami kegiatan yang ingin dilakukan selama proyek. Murid memahami tujuan akhir proyek. Mendukung apa yang harus diberikan kepada siswa dalam pelaksanaan proyek. Pengembangan dan umpan balik, guru sebagai fasilitator memberikan arahan dan praktik langsung. Murid secara berkelompok, bekerja sama, presentasi. Pelaksanaan festival olahraga diikuti dengan refleksi dan evaluasi proyek oleh siswa dan guru. Terima kasih. Mungkin ini adalah hasil presentasi dari saya, mengenalkan kepada kepala sekolah dan teman-teman sekalian bahwasanya ini program yang saya akan bawakan untuk menunjang saya agar bisa saya lulus di PKG PJOK tahun 2024. Terima kasih atas kesempatannya. Insyaallah kita bisa berkembang semua, bisa lebih baik dari hari sekarang. Terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.